Ini teman-teman pecinta tenis meja di Indonesia semuanya, bahwa ini yang tadi saya bilang, saya ingin mengenalkan bahwa mengenalkan pelatih saya dari kecil ya. Pertama kali saya bermain pingpong ingin saya kenalkan. Ini di sini ada apa namanya, Om Erian ya, Om Erian Yusuf. Ini adalah pelatih yang saya bilang tadi, pelatih pertama kali saya bermain pingpong tenis meja di Palembang ya, tahun 96 ya, tahun 96 ya, bener ya, tahun 96 pertama kali. Saya berumur 6 tahun ya, pertama kali saya ini belajar tenis meja. Dan di sebelah ini ada Bapak Yusuf juga, salah satu ya guru juga ya, dulu juga melatih saya juga, sering marahin saya juga ya, termasuk sering marahin juga pada saya kecil dulu, berumur 7 lah, 6 sampai 7 8 tahun 9 tahun ya, sering saya berdampingan selalu bersama Om Erian dan Pak Yusuf. Nah, dan ini juga Om Erin ya, Om Erin juga sama ya, dan juga sering menasihati saya juga dulu zaman saya kecil dulu, pernah ya support saya selalu di dalam latihan ya selama saya di Palembang ini ya. Jadi ceritanya gini, pertama kali itu saya bermain pingpong itu umur 6 tahun ya. Papa saya yang mengajak saya untuk bermain pingpong ya. Papa saya kebetulan lagi di Kediri ya, harusnya ada di sini, harusnya bersama dengan saya, cuman karena ada keterbatasan tidak berikan izin ya untuk kantornya, jadi tidak bisa hadir ya. Jadi ini yang mewakilin ada Om Rian, Bapak Yusuf dan Om Erin di sini ya. Jadi ceritanya itu umur 6 tahun saya mulai main pingpong ya, dikenalkan oleh papa saya ke Om Erian ini dan Bapak Yusuf dan Om Erin ini ya. Pertama kali saya main pingpong, saya berlatih, diberikan dasar segala macam, pukulan saya semuanya dilatih. Nah, singkat cerita, selama 3 tahun 4 tahun kita berangkat ya, Om Erin ya, kita berangkat ke Gudang Garam Kediri ya. Gudang Garam itu adalah bisa dibilang salah satu klub terbaik ya zaman pada saat itu, klub terbaik di Indonesia ya, sering meraih juara-juara dimanapun, pembinaan yang ya paling bagus lah ya. Jadi pada saat itu saya berangkatlah tahun 2000 ke Gudang Garam Kediri bersama Om Erian, juga didampingin dengan Papa, mungkin yang lain-lain ya, banyak ya, kita berangkat ke sana ceritanya. Nah, jadi cerita kenapa saya menceritakan tentang ini, mengenalkan tentang pelatih-pelatih saya ini, karena apa? Saya tidak pernah melupakan hal itu ya. Karena kenapa saya tidak pernah melupakan hal itu? Pertama kali cerita saya berangkat ke Gudang Garam, di situ saya awal cerita bisa dibilang saya bayar, kalau bisa dibilang ada administrasi yang harus saya selesaikan di klub Gudang Garam itu, karena kan itu klub besar yang pasti kan kita masuk itu ada administrasi yang harus diselesaikan, mungkin makan, bayar latihan atau penginapan atau sekolah segala macam ya. Di situ saya masih bayar ya, saya ingat sekali itu saya masih bayar. Dan saya bertemu dengan Ibu Diana Wisan, itu adalah satu kepala sana yang membina sana semuanya ya, yang membina Gudang Garam Club itu. Saya masih ingat malam hari itu Ibu Diana bilang, oke, saya terima dan kamu harus bayar dulu Gilang. Kalau tidak salah bayar ini Om ya, latihan di free kan ya, bayar makan dan bayar sekolah ya. Saya nggak tahu, lupa jumlahnya berapa. Jadi ceritanya gitu, saya akan lihat, Ibu Diana bilang, saya akan lihat kamu selama 3 bulan bagaimana hasilnya di sini ya, kita akan pantau, seperti itu bilangnya. Jadi pada saat itu oke, saya menjalanin perjalanan latihan di Gudang Garam selama 3 bulan. Itu kita datang di bulan tahun 2000 ya. Tahun 2000 saya berangkat di bulan September ya. Nah, ceritanya di bulan 2001 itu ada Kejurda. Saya ingat sekali itu Kejurda yang tadi Ibu Diana bilang dites selama 3 bulan bagaimana. Nah, adalah Kejurda di Jombang. Nah, itu yang pasti saya ingat banget itu. Nah, pada saat Kejurda itu kan dipantau, pemantauan selama 3 bulan cukup. Ada kejuaraan Porda itu di Kejurda di Jombang, ada kategori pemula dan kadet. Saya turun dua-duanya ya. Jadi saya bersama Eki ya, saya lupa ya, ada Eki Yulisman berteman dengan saya itu ya, satu kita dekat sekali dulu, sama-sama ke Gudang Garam sama beliau ini juga ya. Di Jombang itu ada pemula dan kadet, saya ingat sekali
Nah, saya juga tidak tahu kenapa saya bisa begitu. Akhirnya saya mendapatkan hasil juara 1 pemula dan juara 1 pemula dan juara 1 kadet. Saya ingat sekali, dua-duanya saya meraih juara 1. Eki, kalau tidak salah pemula final sama saya, kadet mungkin Eki nggak tahu, lupa saya nomor berapa. Ya pokoknya saya ingat saya dapat nomor 1 di pemula dan nomor 1 di kadet. Nah, pada saat itu kenapa saya harus selalu ingat tentang itu, kenapa? Di saat itu juga, pada saat saya selesai Porda itu di Jombang itu, Ibu Diana langsung pulang memanggil saya dan langsung bilang bahwa saya kontrak dalam arti itu saya difasilitasi semuanya di gudang garam dan bersama Eki Yulisman tadi ya. Nah, setelah dari itu kan pemantauan 3 bulan sudah selesai, saya memberikan hasil seperti itu, bahwa kan saya berpikir, wah, dengan secepat itu 3 bulan saya semuanya difasilitasi 9 tahun, 11 tahun atau 9 tahun saya langsung dikontrak oleh gudang garam. Semua biaya semua gratis. Sekolah, makan, latihan, dan penginapan semuanya free selama 11 tahun. Makanya saya bilang, nah itu berarti kan saya bisa di Kejurda itu bisa meraih juara 1 pemula dan juara 1 kadet kan, berarti kan tidak lepas dari beliau ini, Om Erian ini, Bapak Usup dan Kairin dan semuanya. Ada lagi ya, ada Mang Lupi, mungkin ada Om Ail segala macam, mungkin ada lagi, saya tidak perlu ini, cuman yang banyak sekali berperan ya ini ya. Jadi itu saya tidak pernah lupa itu, karena berarti dasar saya cukup kuat pada saat itu ya. Tidak mungkin kita di Palembang ini tiba-tiba kita berangkat ke tempat pendekar-pendekarnya Jawa Timur segala macam, dan saya bisa meraih pemula juara 1 dan kadet juara 1. Kalau saya tidak mempunyai dasar yang bagus, mungkin sangat sulit saya bisa meraih juara itu, yang bisa mengakibatkan saya mendapatkan fasilitas dari gudang garam itu. Berarti tidak luput dari pembelajaran dasar semua segala macam yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat berkualitas, anggaplah buat saya ya, di dasar awal dulu itu. Jadi makanya itu sampai kapanpun saya mungkin tidak akan pernah lupakan itu ya, karena awal dari keberuntungan saya bisa berprestasi sampai sekarang ya tidak luput dari awal pertama kali saya berjuang seperti apa dulunya ya. Setelah setelah 2000 Om Erian kan kita pulang ya. Setelah itu Om Erian 2001 pulang, saya mungkin sudah di latihan bersama gudang garam panjang lebar. Keberuntungan lagi dapat dari saya, ada pelatih-pelatih Cina datang dari gudang garam, ada pelatih-pelatih yang ya bagus. Nah itu saya berkembang sendiri. Akhirnya saya sampailah alhamdulillah sampai ya ada pengalaman-pengalaman lah yang saya prestasi-prestasi yang pernah saya raih, alhamdulillah ya. Jadi makanya saya cuman bilang kepada atlet-atlet semuanya, siapapun ya, jangan pernah melupakan pertama kali siapa yang mengajarkan kalian bermain pingpong. Jadi itu dasar-dasar yang sangat penting ya. Dasar itu adalah bagaimana nanti kita akan melangkah ke depan ke jenjang kita senior nanti. Kalau kita fondasi dasarnya tidak kuat ya, kita tidak akan bisa menghasilkan kedepannya, tidak akan bisa cepat melejitnya. Jadi selalulah ingat awal-awal pertama kali kita belajar tenis meja seperti apa itu ya. Mungkin ini sedikit Om Erian bisa menceritakan prestasi apa nih yang pernah diraih ya selama berkarir di tenis meja ya. Sebelumnya kan sebelum melatih saya kan pernah saya dengar dulu pernah double ya sama Om Arkam di PON ya. Mungkin Om Erian bisa ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Saya Erian Yusuf. Bermain tenis meja di era tahun 90-an. Prestasi terbaik saya hanya di tingkat nasional. Untuk doubles itu era PON 93 bersama Arkam, bergu, medali perunggu di 93. Di mana tuh? Di Jakarta, PON 93 di Jakarta ya? PON 93 ya, di Jakarta. Tapi sebelumnya iyalah sempat malang melintang lah di tenis meja nasional di era 90-an kan.
sama klub-klub di Jawa. Itu saja. Untuk sekarang ini tinggal di Palembang dan membina anak-anak di klub peninggalan orang tua saya, ialah PTM Gelora, yang sampai saat ini masih membina anak-anak kecil. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian tadi udah menginfokan bahwa pernah meraih medali perak di PON 1993 tahun 93 dan medali perunggu ya di bergu ya. Itu ya saya pernah dengar juga itu. Wah, bahwa ternyata memang Om Erian ini tidak sembarangan dulu melatih saya. Jadi memang dasar saya juga cukup kuat memang dulu dari kecilnya. Ya mungkin Bang Usup juga Bapak mungkin dulu pernah ini ya kuasain Palembang atau pernah di nasional Bapak ini sekarang udah umur ini ya 76 ya. Jadi pada saat dulu melatih saya lagi marah-marahin saya dulu Bapak ini masih di umur 55 ya Bapak ya. Masih lagi keras-kerasnya ya, suka saya dimarahin selalu telat segala macam dicemes apa segala macam. Saya ingat sekali itu. Jadi sekarang udah 76 ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya buat Bapak dan selalu bisa ada anak-anak didik yang mungkin butuh perhatian, yang perlu motivasi lagi ya Bapak ya gitu. Kak Erin dulu ini pemain penholder ya, nyemes ya, ini sangat gitu zaman dulunya ya. Mungkin pernah prestasi apa Om Erin? Palembang ya. Nah, pernah ya istilahnya pernah ikut TC, pernah ikut ya timnya Palembang lah ya, pernah ikut tim Palembang. Junior kadet mungkin pernah juara segala macam. Ya. Nah, pernah berlatih juga di Ragunan. Tahun 86. Oh, di Ragunan tahun 86 ya. Oh. Siapa nasionalnya? Unik. Oh, angkatan Unik ya, berarti angkatan dia ada senior saya juga itu Unik. Jadi intinya semua beliau ini adalah pecinta-pecinta tenis meja semua ya, yang berprestasi yang cukup baik ya di tenis meja ini ya. Di Jawa paling besar 8 di junior ya? Iya, junior. Oh. Iya tuh, junior pernah besar di DKI ya. Intinya prestasi pasti ya bagus ya, bagus. Tadi ada medali perak segala macam, udah ini segala macam ya, luar biasa ya. Saya dulu pernah dilatih dasar pada beliau-beliau ini ya. Mudah-mudahan kebaikan mereka selalu jadi berkah untuk ke depan ya. Dan saya juga kan sekarang alhamdulillah saya sebagai masih pemain juga sudah sebagai pelatih. Saya sedikit kembali ke Palembang ini mudik lebaran, pas banget saya mudik lebaran. Saya memberikan berbagi lagi, saya membalas sedikit ya, walaupun mungkin teknik saya nggak begitu, masih sederhana atau segala macam ya, saya akan sedikit memberikan untuk anak-anak didik Om Erian yang ada sekitar 7-10 atlet lah ya. Seperti saya dulu, pada saat saya kecil dulu juga sama dengan Eki kecil ya, umur berapa saya juga difokuskan latih, mudah-mudahan ada anak didik Om Erian yang bisa melebihi saya ya, sama Eki bisa melebihi saya, mungkin sama adik saya Bima juga bisa berprestasi di nasional ya gitu ya Om Erian ya. Mungkin cukup sekian ya, saya tidak bisa lama-lama, hanya menceritakan sedikit pengalaman bahwa saya ingin memberi sedikit ini, bahwa kita tidak boleh melupakan hal-hal itu semua ya, tidak boleh melupakan awal pertama kali kita ini ya. Jadi itu adalah jalan menuju kita ke depan agar lebih lancar lagi menjalaninya ya. Oke, saya cukup dulu, saya pamit dulu. Terima kasih buat Om Erian, Bapak udah meluangkan waktu di konten saya ini untuk menceritakan tentang pengalaman-pengalaman saya dulu masa kecilnya di PTM Gelora ini ya. Terima kasih banyak semuanya, mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Oke, pemirsa semuanya, saya pamit, mungkin nanti akan saya kembalikan lagi di konten-konten selanjutnya, dan mohon maaf mungkin ini agak banyak cerita, bukan ke teknik seperti biasa tutorial atau apa, ini agak banyak cerita tentang pengalaman ini. Saya mohon maaf ya semuanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga buat semuanya ya. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Boleh request di konten, di kolom komentar apapun itu boleh
mungkin saya akan pelajari apa itu isi-isi dari konten nanti. Ya, terima kasih semuanya. Bagi siapa yang ingin menjadi juara, bagi siapa yang ingin berusaha, belajar, tidak sombong, tidak puas, pasti akan bisa menjadi juara. We are the champion. Smoke it up.